Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yeni. Perkenalkan saya Dede Anggi, dulu murid SD 37 Rantau Bayur dan sekarang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Saya ingin bertanya tentang program kepramukaan di sekolah SD, karena saya sedang mempelajari tentang pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikulum yang baik untuk siswa SD, dan pramuka adalah salah satu topik yang saya pelajari ya Bu. Mohon bantuannya. Pertama-tama mau saya tanyain mengapa setiap sekolah harus ada pramuka. Memang diwajibkan setiap sekolah itu ada kegiatan pramuka. Apakah pendidikan kepramukaan harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah dasar? Ya, itu setiap sekolah itu mempunyai kurikulum dan ada kegiatan pramuka di situ. Terus pramuka juga bisa mengajarkan kita disiplin dan bertanggung jawab. Kan harus ada kegiatan kepramukaan di sekolah kita. Kita harus mengikuti pramuka. Apakah ada hal khusus yang bisa kita pelajari di sana yang tidak ada pelajaran biasa? Setiap kegiatan pramuka itu beda dengan pelajaran seperti biasanya iklan. Pak, untuk siswa sekolah dasar seperti anak murid yang apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan atau ini Pak? Karena apa yang dicontohkan orang besar nanti kita mengikuti. Nah, melalui pramuka ini kita praktek dulu, mental, problem. Biasanya lomba itu punya jadwal untuk sendiri. Ini biasanya kalau setiap tahun itu ada yang namanya berat bola di Rantau Bayur. Itu bulan berapa? Jadi dari sinilah kami cari, apalagi perputaran generasi ya, kelas 6 pasti akan lulus. Jadi kami butuh generasi baru. Dan sekarang kami melatih pertama penutupan regu, kemudian penutupan keluarga, dan dilatih lagi. Mungkin yang tahu siapa yang akan masuk, tapi dari dasar itu itu pasti ada seleksi.
kemudian akan menentukan yang siap untuk ikut lomba. Tapi dalam lomba itu tidak harus tidak ada teknik. Yang pertama itu mentalitas, karena setiap siswa itu kalau tidak ada mentalitas kita akan berkembang atau cerita down ya. Jadi mental itu perlu. Kalau tidak ada mental harus kita ke teknik. Lanjut ya Pak, pertanyaan ke-7. Saya penasaran nih, Pak, kenapa di sekolah harus ada pramuka diajarkan keterampilan seperti pakai tenda? Kalau pramuka itu kan dari dulu memang pasti berhubungan dengan perkemahan. Jadi sebelum mereka terjun ke perkemahan, mereka harus dilatih dulu. Ketika setiap latihan membuat, mereka dilatih cara-caranya, seperti memasang tenda, buat tali menali. Nah, nanti ketika di lapangan, mereka itu beda suasananya ketika mereka di rumah sendiri. Kan beda kan, jadi di lapangan itu mereka agak mungkin suasana beda, tapi kalau mereka sudah dibekali dari teori, kemudian praktek, nanti mereka tinggal menerapkan. Tapi walaupun mereka sudah menerapkan, tapi pembina tidak lepas dari bimbingan dan dari pelajaran yang telah dilatih. Pertanyaan ke-8. Selain itu, Pak, kenapa sekolah juga harus memiliki bendera dan apa hubungannya dengan pramuka? Kalau bendera, maksud bendera itu apa? Bendera yang ABC. Oh itu Singapura. Itu Singapura memang itu sudah memang ada dari sejarahnya ya, karena Singapura itu bukan bendera tapi sandi. Jadi dari mengulang masa-masa lalu, karena sandi itu perlu dalam pertama penjajahan. Karena kalau kita memakai sandi, orang-orang tidak akan tahu apa yang kita sampaikan dari jarak jauh. Karena Singapura itu mengandalkan sandi dari jarak jauh. Jadi kalau jaraknya 10 meter pasti mereka kelihatan huruf apa yang mereka sampaikan. Jadi pramuka ini melanjutkan kegiatan yang positif, yang baik. Jadi apalagi sekarang ini marak-maraknya lomba baik tingkat siaga, penggalang, penegak, itu pasti ada lombanya dance Singapura. Nah, dance Singapura itu diambil dari bendera Singapura. Tapi tidak ketinggalan juga sandi-sandi itu perlu diterapkan. Tapi kalau untuk anak SD mungkin 30% diajari, tapi cara turun pasti anak penggalang, penegak pasti lebih paham gitu. Untuk kegiatan ya Pak, untuk kegiatan pramukaan, cara Bapak menyusun program agar sesuai dengan kemampuan kita gimana? Oke, untuk program ya, yang program ini ada di golongan. Yang pertama itu mingguan, bulanan, dan tahunan. Pertama mingguan nih, jadi mingguan itu latihannya pasti setiap Sabtu. Jadi kegiatan Sabtu setiap latihan minggu itu kita berapa teori. Pertama tentang gerakan dasar, kemudian teorinya kita mempelajari sejarah pramuka, kemudian sejarah pramuka di Indonesia dan pandu dunia, dan mengenai pandu bapak-bapak pramuka dunia. Kemudian untuk bulanan kita selalu melakukan evaluasi. Jadi di ujung akhir bulan itu kita kegiatan lomba, seandainya LTBB. Jadi setiap bulan itu kita ada lomba LTBB. Kemudian bulan berikutnya kita ada tali menali, seperti membuat tandu, bendera. Kemudian tahun ini seperti kemah, hiking atau lintas alam, dan kemudian ada lomba-lomba di luar, di gerak jalan, LTBB, teri lomba, dan sebagainya. Terakhir ya Pak, apa harapan Bapak terhadap siswa pramuka di sekolah kita depannya? Oke, harapan pembina sih sebenarnya simpel ya. Mereka mengerti, membedakan, lagi zaman sekarang digitalisasi ini sangat cepat ya beredar. Jadi tanggapannya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Terus mereka mengenali kelebihan mereka, kekurangan mereka. Kalau mereka sudah tahu, jadi bisa membuat pertahanan mereka sendiri. Terus karakter mereka seperti apa. Jadi kami juga pembina selalu mempelajari karakter mereka, yang di bidangnya cocok yang mana. Gitu. Wah, makasih banyak Pak.
atas bantuannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.